Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Solihah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita masuk ke tema 7, subtema 1, muatan IPA. Silahkan disimak penjelasannya baik-baik ya. Perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas. Ayo ingat kembali tahap-tahap pertumbuhan manusia. Selain tahap-tahap pertumbuhan manusia, kamu juga harus ingat ciri-ciri masa pubertas. Pubertas terjadi pada masa remaja. Sebelum terjadinya pubertas, manusia mengalami masa anak-anak. Masa anak-anak dicirikan dengan terjadinya peningkatan berat badan akibat bertambahnya ukuran rangka, otot, dan organ lainnya, tetapi cenderung lambat. Perkembangan tubuh pada masa ini memungkinkan anak-anak untuk mampu membaca, menghitung, memiliki rasa sedih dan malu, serta sudah mulai dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan dengan pendampingan orang tua. Setelah melalui masa anak-anak, manusia akan memasuki masa peralihan menuju masa dewasa. Masa peralihan di sini disebut masa remaja. Pada masa remaja, manusia akan mengalami pubertas. Pubertas ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi manusia. Perubahan fisik yang kalian alami belum tentu sama dengan yang teman kalian alami pada umur yang sama. Masa dewasa adalah masa manusia yang sudah melewati pubertas. Masa dewasa ditandai dengan melambatnya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia dewasa sudah dapat berpikir secara matang. Sekarang kita bahas peran orang tua pada masa pubertas. Kamu telah mempelajari bahwa saat memasuki masa pubertas, manusia akan mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan tingkah laku. Perubahan-perubahan tersebut harus disikapi dengan tepat. Oleh karena itu, kita memerlukan bimbingan dan pendampingan dari orang tua untuk membantu kita dalam menyikapi masa pubertas. Peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi masa pubertas. Salah satu peran orang tua yaitu memberikan pemahaman kepada kita mengenai perubahan-perubahan yang baru saja terjadi dalam diri kita. Orang tua merupakan sosok yang tepat untuk bertukar pikiran denganmu dalam menyikapi masa pubertas. Kamu bisa menanyakan hal-hal yang menjadi pertanyaanmu terkait perubahan yang kamu alami. Orang tua juga dapat memberikan nasihat kepada kita mengenai hal-hal yang boleh atau tidak boleh kita lakukan pada masa pubertas. Kegiatan positif pada masa pubertas. Ayo ingat kembali pembelajaran sebelumnya tentang perubahan yang terjadi pada masa pubertas. Masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang pesat. Selain terjadi perubahan fisik, pada masa pubertas juga terjadi perubahan pola pikir. Pada masa ini, biasanya kita menjadi lebih aktif, ingin mengetahui banyak hal yang baru, dan mulai menyukai sesuatu, misalnya olahraga. Masa pubertas merupakan masa yang penting. Oleh karena itu, masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif. Selain belajar dengan baik di sekolah, banyak kegiatan positif lain yang dapat dilakukan. Misalnya, mengikuti kegiatan bela diri, sepak bola, atau cabang olahraga lain, membuat kerajinan tangan, dan mengikuti kursus atau melukis. Sebelum mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, sebaiknya kamu berdiskusi dan meminta saran
kepada orang tuamu. Kegiatan positif juga dapat diisi dengan membantu orang tuamu. Selain untuk meringankan pekerjaan mereka, membantu orang tua juga merupakan salah satu cara untuk melatih kemandirian. Alhamdulillah, semoga penjelasan Ibu hari ini bisa dipahami ya Solihah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.